Perkenalkan, nama aku Artika Sardewi. Aku dari Prodi D3 Gizi, jurusan Gizi. Aku dari Poltekkes Kemang, Semarang. Siapa nih hari ini yang udah mengonsumsi minuman berpemanis, makanan cepat saji, atau cemilan kemasan? Ayo, siapa ngaku? Mungkin sebagian besar dari kita pernah mengonsumsinya. Tidak ada yang salah apabila mengonsumsi sesekali. Namun, apabila menjadi kebiasaan setiap hari tanpa disertai pola makan seimbang, maka resiko berbagai penyakit pun akan meningkat. Saat ini, obesitas tidak hanya dialami oleh orang dewasa. Anak-anak dan remaja juga semakin banyak yang mengalami kelebihan berat badan akibat pola makan yang tidak benar dan gaya hidup. Oleh karena itu, pentingnya edukasi mengenai penggunaan gula, garam, dan lemak. Yuk, simak video ini agar kita dapat mencegah terjadinya obesitas pada remaja. Masalah obesitas di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2023, prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 tahun ke atas mencapai 23,4%. Artinya, hampir 1 dari 4 orang dewasa di Indonesia mengalami obesitas. Selain itu, prevalensi hipertensi Indonesia mencapai 38,8%, sedangkan diabetes mellitus mencapai 11,7%. Data tersebut menunjukkan bahwa penyakit tidak menular menjadi penyebab utama dari kesakitan ataupun kematian di Indonesia. Kenapa sih hal tersebut bisa terjadi? Salah satu penyebab utamanya adalah pola makan yang tidak sehat. Saat ini masyarakat cenderung mengonsumsi makanan cepat saji, minuman berpemanis, makanan tinggi garam, makanan tinggi lemak, namun kurang mengonsumsi buah, sayur, dan aktivitas fisik. Apa sih itu obesitas? Dan bagaimana ya dampak obesitas terhadap kehidupan? Obesitas merupakan kondisi di mana tubuh mengalami penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan antara energi yang masuk dan energi yang dikeluarkan. Banyak orang yang menganggap obesitas itu hanya masalah penampilan, padahal obesitas merupakan faktor resiko berbagai penyakit serius. Di antaranya yaitu diabetes mellitus tipe 2, hipertensi, stroke, gangguan pernapasan, gangguan sendi, serta beberapa jenis kanker. Selain berdampak pada kesehatan, obesitas juga dapat menurunkan produktivitas, kualitas hidup, serta dapat meningkatkan biaya pengobatan. Karena itu, obesitas lebih baik dicegah daripada diobati. Lalu, bagaimana sih cara mencegah obesitas? Nah, ada 4 cara yang bisa kita lakukan setiap hari untuk mencegah terjadinya obesitas. Yang pertama yaitu menerapkan pedoman isi piringku. Yang kedua yaitu membatasi gula, garam, dan lemak. Yang ketiga, menerapkan pola hidup aktif dan sehat. Yang keempat yaitu memiliki literasi gizi dengan membiasakan membaca label informasi nilai gizi pada kemasan pangan. Mari kita bahas satu persatu. Isi piringku. Apa itu isi piringku? Isi piringku adalah pengganti konsep 4 sehat 5 sempurna yang lebih menekankan pada aturan porsi makan dalam satu piring. Apa isi piringku? Zat tenaga dan pembangun, zat pengatur. Sayuran, 2/3 bagian. Sayuran seperti bayam, brokoli, dan wortel sangat penting untuk serat dan mineral. Buah-buahan, 1/3 bagian sebagai pelengkap vitamin. Contohnya adalah pepaya, jeruk, atau pisang. Makanan pokok, 2/3 bagian sumber energi utama tubuh seperti nasi, jagung, kentang, atau ubi. Lauk pauk, 1/3 bagian sumber protein untuk pertumbuhan sel seperti ikan, telur, tempe, atau daging. Batas harian gula, garam, dan lemak. Gula maksimal 50 gram atau sekitar 4 sendok makan. Garam maksimal 5 gram atau sekitar 1 sendok teh. Lemak maksimal 67 gram atau sekitar 5 sendok makan minyak. Pola hidup aktif. Selain memperhatikan makanan, kita juga harus menerapkan pola hidup aktif.
Lakukan aktivitas fisik minimal 150 menit per minggu, misalnya berjalan kaki, bersepeda, berenang, atau olahraga lainnya. Lakukan hal berikut: kurangi duduk terlalu lama, batasin penggunaan gawai berlebihan, kelola stres dengan baik, tidur yang cukup sekitar 7-8 jam. Pola hidup sehat tidak hanya menjaga berat badan tetap ideal, tetapi juga menurunkan risiko diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Dapat kita simpulkan bahwasannya obesitas merupakan masalah yang terus meningkat di Indonesia dan menjadi faktor risiko beberapa penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus tipe 2, hipertensi, lalu ada stroke. Namun kabar baiknya adalah obesitas dapat dicegah. Mulailah dengan menerapkan isi piringku, membatasi gula, garam, dan lemak, beraktivitas fisik, dan membaca label gizi sebelum mengonsumsi makanan. Ingat bahwa kesehatan bukan ditentukan oleh satu kali makan, tetapi kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Mari mulai perubahan kecil dari sekarang, karena pilihan makanan hari ini akan menentukan kesehatan kita di masa depan. Terima kasih. Saya Artika Sari Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.